konteks ya. Saya kan nanya tentang perdebatan itu dinilai dari mana. Ini kan konteksnya debat di TikTok. Iya. Nah, debat antar lintas agama di Iya, TikTok. karena gini loh, kan yang konteksnya loh. Maksud saya gini, pertanyaan saya Bang Heru. Karakter seseorang dalam berkomunikasi itu kan beda-beda. Kalaulah meter itu adalah poin yang paling utama, kenapa kemudian dari sisi retorikanya itu juga berpengaruh pada ranah dialektika nanti? Karena misalkan nih orang yang kayak saya, misalkan cara bicaraku kan belepotan, tapi belum tentu apa yang saya sampaikan itu meternya betul-betul akurat. Itu gimana cara pengambilan penilaiannya? Orang yang belepotan tapi yang disampaikan itu meternya pas loh, itu gimana? Nah itu dia tergantung itu. Biasanya kan ukuran belepotan ini apakah pesannya sampai atau enggak kan juga agak subjektif kan. Karena kadang-kadang gini loh, kalau misalnya dia belepotan banget, EYD-nya berantakan aja, tapi kita masih nangkep poinnya, masih oke meternya. Tapi contohnya gini, kalau misalnya penyampaian argumentasi yang kuat disertai struktur yang rapi, bisa jadi meternya nilainya 30, metodenya di 25 gitu. Tapi kalau misalnya meternya ini kuat tapi metodenya jelek, nah itu akan menurunkan poin meternya karena narasinya juga nggak ditangkap secara menyeluruh gitu kan. Jadi antara meter sama meter ini berkaitan sebenarnya. Tapi kadang ada nih, dia rapih penyampaiannya, retorikanya bagus gitu kan. Tapi poin yang disampaikan itu sedikit. Ada yang harus itu maksud saya. Berarti intinya metode itu jauh lebih berpengaruh kepada meter daripada manner itu sendiri kan harusnya. Enggak, makanya biasanya kan 50 30 20 tuh. Nah, metode kenapa juga ada ini ya, penting juga metode di situ karena sekarang juga belakangan kan juga zaman AI ya kawan-kawan ya. Jadi kalimat-kalimat yang baca banget itu juga akan mempengaruhi penilaian metode itu. Kita bakal nangkap secara common sense, menuduhkan itu bahwa memang sedang baca gitu kan. Nah, di situ teman-teman harus menguasai namanya ilmu ngeles. Ketika teman-teman bisa menguasai ilmu ngeles, semua standar ukur yang namanya metode mental itu bisa dimanipulasi dengan ilmu ngeles. Begitu. Silakan dilanjutkan Dinda Sah, silakan. Oke, boleh ya, izin ya, gantian ya. Tadi kan abang bilang silakan. Aduh, gimana mau ngomong, kan dipotong terus. Nih suara saya kecil, masa harus teriak-teriak sih ngomongnya, kan nggak sopan. Dipersilakan. Kan dia ngomongnya dia harus teriak-teriak Der. Bentar aja, 10 menit gue cabut kok abis ini. Tolong Der. Jadi kan abang bilang. Saya mundur sendiri, saya turun sendiri. Makasih. Ya gimana tadi Sa? Kan abang bilang tadi kalau debat di TikTok ini ya siapa yang, kalau nggak salah tadi, kalau siapa yang pancing emosinya itu yang kalah. Berarti gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Belum ngerti. Ini konteksnya apa? Konteksnya di room argumen gua, di room argumen kami, atau ini debat di TikTok yang pada umumnya, yang orang naik kokomal dia berdebat, gimana nih konteksnya? Enggak yang di argumen yang di room abang gitu. Yo iya tadi katanya di TikTok ini kan, makanya gue jawabnya gitu. Nah kalau yang di room gue itu kan meter ini dia bisa diukur dari kekuatan argumentasinya, poin-poin yang dihadirkan gitu. Contoh misalnya kayak semalam tuh dia menghadirkan bicara tentang subsidi, dia hadirkan ini perspektif, dia hadirkan argumentasi berangkat dengan konteks situasi saat ini. Nah itu poinnya bagus banget, itu sebagai poin dia bagus banget tuh. Terus dia kasih nih kalkulasi matematis yang cepat nih terkait dengan kalau misalnya misalnya subsidi itu digeser ke gaji guru honorer, angkanya akan akan besar sekali anggaran dibutuhkan. Nah itu poinnya bagus. Nah itu kan berangkat dari data yang dia hadirkan, dielaborasi itu.
dia bawakan perspektifnya gitu, dia bawakan sudut pandangnya terkait dengan emosi itu. Nah, itulah penilaian meter, materi yang dia bawakan gitu. Meter ini kan materinya, materi tandanya isinya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia menyampaikannya dengan rapi, dia mulai dari dia tegaskan dulu, setelah itu dia kasih alasannya, setelah itu dia hadirkan buktinya, dia tarik relevansi emosi. Atau misalnya dia berangkat dari teori dasarnya dulu, nah terus dia masuk ke kasusnya, dia kembali pada contoh-contoh yang umum, itu juga bagus. Atau kalau misalnya ada definisi yang sulit, dia mulai dari definisi, dia kasih batasan-batasannya tuh, dari definisi itu untuk nggak diperluas ke arah mana-mana, dan dia mempersiapkan diri, oh kalau lawan mau belokin definisi dia kunci duluan. Nah itu penilaian meter tuh. Jadi wah ini trik-trik yang hebat nih, trik-trik yang bagus nih dalam perdebatan gitu. Nah sedangkan kalau di metode itu sistematikanya. Jadi penyampaian yang rapi gitu, penyampaian yang rapi, jadi mudah dipahami lah. Kayak alur logikanya tuh rapi gitu dari A sampai Z. Misalnya kayak kemarin sempet tuh Abdul Salam bawakan tuh mosi tentang ini ya, apa kemarin dia bawakan ya, oh ya juga tentang subsidi juga waktu itu mosinya. Nah dia bilang tuh bahwa subsidi BBM ini juga bisa menghasilkan emisi karbon yang berlebihan. Nah kalau emisi karbon yang berlebihan, dia bawakan juga bahwa tingkat kesehatan masyarakat semakin turun akibat polusi. Nah kalau misalnya masyarakat juga kesehatan menurun akibat polusi, nanti banyak orang yang sakit. Nah banyak orang yang sakit, tanggungan BPJS pun jadi semakin tinggi gitu. Jadi kayak dia rapi nih, biarpun sifatnya prediktif nih, tapi rapi gitu kan. Logik yang dia bangun tuh rapi, step by step, nggak lompat-lompat. Bukan tiba-tiba dia bilang kalau ada subsidi BBM nanti banyak orang masuk rumah sakit, nggak gitu kan. Dia rapi nih, dibikinnya rentetannya gitu. Oke. Paham. Itu metode. Oke. Artinya di situ kan kita tetap mengaminkan bahwa tetap ada korelasinya, tapi hukum kausalitasnya itu tetap harus runut. Nggak ada jumping conclusion di situ kan? Iya. Iya, paham. Ya, apa namanya? Tapi yang pada prinsipnya sebenarnya apapun jenis pertandingannya selama ada juri, kita sudah apa namanya? Menguasakan penilaian itu sepenuhnya kepada juri kan. Sebenarnya apa namanya? Menginterupsi juri itu bukan interupsi, namanya apa istilahnya namanya? Mengkoreksi juri, mengintervensi juri itu tidak pernah dibenarkan kan dalam pertandingan apapun sebenarnya. Nah, cuma gitu Bang. Di awal-awal ini, aku kan memperkenalkan metode penilaianku kan. Masih kubuka. Nanti pas udah event, mulai dari event nih nanti kan ini bakal ada technical meeting nih, bakal dibahas tentang event ini. Mudah-mudahan lancar lah semuanya ya. Setelah event itu kan bakal mulai ke expose. Aku nggak akan mau lagi menjelaskan. Aku cuma review. Gitu. Jadi langsung nggak akan ada lagi membuka ruang inilah kayak dari peserta menggugat gitu. Karena kan pada akhirnya kalau peserta ini ya ukurannya kan perasaan dia juga kadang-kadang kan. Wah tadi kan gue bawain ini tuh gitu-gitu kan. Nah pada akhirnya gini ya, akan berkali-kali aku tekankan Bang. Entah ini sekelas Indonesian Idol, American Idol, America Got Talent atau apapun tuh, tapi sifatnya ada artnya di dalamnya, bukan tentang persoalan-soalan eksak yang ada jawaban pastinya. Itu mustahil lepas dari subjektivitas penilai, mustahil lepas dari selera juri. Rubrik penilaian itu hadir untuk berupaya mendekati objektivitas, tapi mustahil seluruhnya objektif. Betul, nah maka dari itu kan rule yang sering disampaikan, para peserta tuh harus paham juga, wah selera gua ini dalam menilai ini gimana ya gitu kan, dan gua akan mempertanggungjawabkan selera gua gitu dengan rubrik penilaian itu poinnya. Lagian gini loh Bang, kondisi emosional peserta pada saat berdialog itu kan pengaruh besar juga terhadap cara menyampaikannya ya.
dan tidak jarang orang di TikTok kulihat ya pada umumnya menyampaikan sesuatu yang 20 detik 30 detik yang lalu dia tidak ingat loh. Jadi kalau misalkan dia dikasih ruang untuk menjelaskan ulang di mana letak kesalahannya, itu justru makin rancu kan. Loh banyak loh yang tidak ingat 20 detik yang lalu dia ngomong apa. Makanya yang itu repot. dia. Nah, objektif, gue boleh lu tanya ini sampai sekarang ya, lu mau sebutkan siapa, gue akan ingat argumen nih. Serius. Apa? Sorry ya guys ya, kalau ternyata gue dianugerahi dengan ingatan fotografis asoy. Iya. Itu teknik mencari donatur atau gimana? Ini kan maksudnya sesekali sombong boleh lah. Kalau sombong banget nanti ini kan nggak enak tuh. Tapi maksudnya hal ini setelah terjadi dalam banyak hal gitu. Jadi memang kayak gue mengingat argumentasi orang-orang yang ngobrol itu gitu. Poin-poin paling, kalaupun nggak literally, paling nggak poin-poin utamanya lah gitu. Siapa? Aku jujur ya, Bang Heru. Aku cemburu sama Derry kemarin, Bah. Kenapa? Pas dia naik keren kali kulihat, Bah. Iya bagus sih sebenarnya. Meskipun loss ya, tapi Iya. keren, Bah. Tapi gue tahu ya objektif ya, ini pasti pernah dia bahas sama Bang Ster sebelumnya. Jarang Derry punya pemahaman yang mendalam kayak gitu kalau dia nggak pernah bahas mendalam dulu. Wah, ngecit berarti. Wah, Iya. Langsung dikonfirmasi, langsung konfirmasi. Pernahkah kita bahas ngecit. Gurunda? Aduh, Langsung batal aku konfirmasi. bangga Bang Ser, banget. Kita- Haleluya. Haleluya, apa? Pernah nggak Bang dia bahas komcat sama Bang Ster? Silakan. Demokrasi. Koncat kayaknya Hah? enggak spesifik. Apa? Koncat nggak spesifik gue pernah. Demokrasi. Makanya dia Enggak pernah. Enggak, putus-putus suaranya Bang, pernah ya, sering berarti ya. Oke udah Bang, aman Bang ya. Segitunya banget. Segitunya Segitu. cuy sama gua. Halo. Segitunya banget. Pierre kok benci sama papa? Tapi gini loh, Masa dengan ya? kalahnya Derry, entah kenapa makin memperkuat mazhab derivatum loh. Derivatullah. Buset. Pierre kenapa sih benci papa? Papa salah apa sama Pierre? Puki. Di atas mimbar aku jelas sekali bilang, aku naik ke atas demi membalas kekalahan dan mengembalikan nama mursyidku Derivatullah, kan gitu kan. Anjir, kalah juga, anjang. Tapi itu semalam memang Derry memang lagi bukan versi kedagingan dia memang itu. Dia sedang menuju keilahian ini semalam. Kelahian. Progres. Udah 10 menit belum? Ini Bung Haga belum pergi loh. Udah 10 menit belum? Iya, maksudnya gini loh, aku penasaran, Mbak. Gimana itu ketika ditanya langsung ada jawabannya, itu gimana itu? Aku kagum sama orang-orang yang kayak gitu, Mbak. Ditanya Siapa langsung tuh? ada jawabannya. Siapa tuan? Loh, Tuan pun termasuk kan. Derry, pokoknya dalam diskusi semalam kan, dialog semalam, aku kagum sama orang-orang yang di atas, Pak. Oh, Gimana Makanya- cara memunculkan jawaban yang spontan gitu? Padahal kan karena aku pribadi ya, itu bukan jangankan- jawaban tuan, percayalah, itu jurus kungfu aslinya itu semua itu. Memang ada yang Sebenarnya jawaban. gini ya, objektif ya. Kadang-kadang bukan berarti betul mengingat semuanya, tapi memanfaatkan salah satu ingatan kita yang terhubung dengan mosi dan dipakai sebagai senjata. Jadi sebenarnya kayak di kantong itu nggak benar-benar pegang senjata, tapi apa yang ada di kantong dipakai jadi senjata. Itu yang jadi jurus kungfu memang. Nah, kalau memang kebetulan yang di kantong adalah senjata, itu bakal memperkuat. Tapi kadang-kadang enggak gitu. Itu Contohnya kalau waktu ya udah, lanjut. aku pikiranku itu kalau gini, kece orang kampung Tapi gini loh, awak Wak, tuh. maksudku gini loh, kemarin yang aku bawa welfare state itu, Ya, overstate. jujur ya, aku masih belum nemu ya bahwa kenapa harus acuan itu ditolak disebabkan karena mereka sudah selesai pada Iya, dia urusan tarik- bla, 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 dia bla. tarik itu, Padahal padahal narasi aku jelas penekanannya bahwa sudah saatnya Indonesia berkiblat ke sana kan gitu, welfare state. Iya, Aku tuh iya. garis bawahi. Jadi Itu bukan namanya membandingkan gitu kan.
cuman itulah ya guys ya. Makanya memang ada kelebihan. Nah, tapi Bang, tadi- ingat Bang. Abang semalam tuh kalau misalnya untung nggak dibantah sama Nel loh Bang. Kalau gitu kan oke permasalahan diksi. Abang untung nggak dibantah sama Nel loh. Gimana tuh, Bang? Abang yang abang bilang kalau kita ini sebenarnya nggak krisis energi. Kita cuma kekurangan kekurangan storage gitu. Nah, sedangkan yang dia sebut krisis itu kan tentang kenaikan harga ini Bang, harga minyak mentah dunia. Dan kenaikan harga minyak mentah dunia itu nggak bergantung pada storage. Iya, Storage betul. itu terkait dengan kelangkaannya Betul. aja nanti gitu. Benar. Itu nggak Ketahanan. Jadi dikejar itu kan sama bicara dia. soal ketahanan energi kan. Iya. Jadi kalau ketahanan energi benar. Nah, Iya. sebenarnya Wak, nah itu dia itu ya memang kalau Wak lah sebagai orang yang ya paham banget ya kayak gitu ya. Jelas itu nggak nyambung. Tapi ternyata genjutsuku tuh berhasil gitu. Ih gila, aku gambler loh itu sebenarnya gambling. Ya loh. makanya kan ada hal-hal yang sebenarnya kayak celah-celahnya itu ada. Makanya sebenarnya agak sulit Bang untuk betul-betul, karena kan dalam argumen ini kan itu kenapa biasanya argumen kan juga jurinya nggak satu tuh, lebih dari satu. Jadi pada akhirnya average-nya lah yang diambil gitu kan. Karena bisa jadi apa yang luput di telingaku didengarkan sama orang lain, apa yang luput di telinga orang lain aku dapat itu gitu. Sebenarnya lebih bagus kalau cuma aku masih agak khawatir dengan beberapa kawan-kawan yang bisa diajakin untuk jadi juri di TikTok ini gitu. Oh nggak usah. Dulu Wak, kan nggak orang usah, yang nggak usah sih. Saya bisa jadi Nah, juri. dulu kan orang yang aku Jika percaya Bung itu kan Haka, Dendi, Bang. Iya. jika Bung Haka menginginkan jasa saya untuk menjadi juri, saya berkenan. Saya bisa dibayar dengan pahala. Karena Silakan kalau hubungi. kalau Dendi ini termasuk karena kalau gini, Dendi gini, ini kan bahkan Bang, ya Wak ya, aku Ah. mengakui. Jadi gini ya, bahkan sebenarnya pemerintah atau rejim hari ini melegalkan tambang-tambang itu juga nggak ada urusan loh mas subsidi guys sebenarnya. Nggak ada kaitan itu. Nah, tahu nggak Bang? Agreed. Tahu nggak Bang, kenapa aku kurang bisa yakin sama orang TikTok ini yang bisa jadi juri kecuali Dendi sama Bang Ster, tapi Bang Ster juga sibuk. Kalian Karena telah menemukan orang yang punya argumen bagus itu gampang. Cuma mencari orang yang bisa melepaskan seleranya terhadap jawaban pada Mosi itu yang sulit. Kalian telah menemukan orangnya di Jadi, depan kalian dan waktu- kalian menyanyiakannya, saudara-saudara. Ada saya, Bapak jahat. Artinya tetap ada pandangan subjektif di situ ya. Apalagi kalau berdasarkan selera ya repot juga. Tapi aku protes kalau misalnya ini Tuan, seandainya Tuan ya, kalau ada juri tambahan, tapi kalau Dendi aku sih bagus, betul juga gitu. Dendi, Bang Steyer, itu betul juga sih. Jadi Tapi kalau- sebenarnya gitu Bang ya, kayak kadang-kadang kita mau bahas topik tertentu. Nah, aku belum, kalau misalnya ya Abang termasuk lah di dalamnya kan. Cuma Abang kan lebih prefer jadi peserta lah kan. Dan untuk banyak hal, kalau dulu kan masih, nah cuma gini, Abang juga udah nggak steril nih terkait dengan pandangan-pandangan orang. Misalnya ada mosi debat agama gitu, Abang udah nggak steril tuh dianggap orang tuh. Nah, Dendi masih steril, Bang Ster masih steril. Itu loh ya juga karena harus diingat loh ada label yang melekat pada diri kita untuk orang menentukan wah emang sikap dia apa terkait, dia udah punya sikap sih terkait mosi ini gitu, itu yang mempengaruhi penilaiannya gitu. Nah, sedangkan poin utama dalam penilaian di argumen itu kan bukan selera kita dengan jawaban mosi. Contohnya kayak aku nggak mau mama bapakku guru sekalipun adekku guru abangku guru, nggak boleh aku menangkan abang karena wah iyalah harusnya itu uangnya jadi guru honorer, kan nggak boleh begitu kan. Paham. Nah, sterilitas itu yang masih agak sulit ditemukan di TikTok ini gitu. Kayak orang-orang kan udah main dengan sikap masing-masing kan. Setuju. Aku pertanyaannya di sini, Tuan, satu poin. Nggak jomplang ya. Misal aku kan berpikir begini, dalam diskusi itu kan misalkan diberikan ruang 3 menit untuk berbicara kan, menyampaikan pemikirannya. Nah, dalam 3 menit itu kan otomatis ada beberapa poin yang kita anggap perlu dibantah, tetapi justru aku pribadi ya kadang-kadang bingung, saking bingungnya itu yang kadang bikin saya belepotan bicara. Mau saya bantah dari sisi mana ini? Ini gimana cara menyelesaikannya itu sebenarnya? Paham gak maksudku?
dari 3 menit itu kita menemukan banyak kesalahan, tapi karena saking bingungnya kita mana yang mau dikritik, akhirnya bingung sendiri kita. Oh, iya itu tergantung ini sih Tuan. Nah, cuman gini loh, nah itu nanti Wak jawab lah itu ya. Aku pengen nanya ini Wak, apa teknik yang paling mematikan dalam debat atau dalam perdebatan yang misalnya kayak British Parliament, metode-metode debat itu ya, adalah metode-metode debat itu, teknik yang paling mematikan itu apa istilahnya itu? Yang biasanya Itu teknik yang paling mematikan. Itu yang itu yang biasanya paling kalau mematikan. teknik ini dipakai, ini cukup ampuh dan jitu untuk menambah poin. Nah, itu kontekstual ya Bang ya, kontekstual. Satu, kalau misalnya banyak Bang caranya Bang. Kalau misalnya emosinya terkait dengan dengan kebijakan publik, itu yang aku sarankan biasanya metodenya IRAP itu. Bawa isunya dulu kan. Isunya nih permasalahannya apa? Langsung bawa undang-undangnya. Jadi rule-nya nih, undang-undang berapa yang bisa Bang bawakan untuk misalnya Bang di posisi pro untuk memperkuat posisi Abang tuh. Nah, lalu bicarakan penerapan undang-undang ini, entah dia gagal atau berhasil. Kalau berhasil dari sisi apa, dari gagal mau referensi apa yang Abang bawakan. Nah, habis itu kesimpulannya bahwa mosi ini layak untuk disetujui atau tidak gitu tuh. Kalau metodenya Irak. Nah, kalau misalnya metodenya itu, kalau misalnya perdebatannya sosial yang ada definisi-definisi khusus kayak kosmopolitanisme, kunci dulu definisinya. Kunci dulu definisinya, baru tuh bawakan ini argumen. Baru dari kunci definisinya, baru jelaskan alasan-alasan kenapa mengambil sikap itu. Lalu hadirkan bukti yang bisa memperkuat argumentasi Abang. Lalu link back emosi. Nah, bukti kalau bisa cari bukti yang semakin universal dia, semakin general dia, semakin baik buktinya. Semakin semakin sektoral dia, semakin khusus dia, lemah dia buktinya gitu. Kayak kita kan juga merasakan, kita bisa melihat sendiri, nah yang gitu-gitu tuh agak lemah tuh. Dia biasanya kan hasil penelitian. Itu termasuk misalnya gini coba ya, Wak ya. Termasuk dalam ad hominem enggak, bahwa misalnya kayak kemarin bicara soal kosmopolitan itu, bahwa narasinya itu justru lebih tepat disebut sebagai glokalisme gitu kan, yang dia lawan katanya bisa menjadi para lokalis atau isolasionis, ya kan. Kosmo ini kan memang dia memang sudah menabrak batas-batas wilayah, sudah menabrak identitas gitu. Terus misalnya aku bilang gini, bahwa narasi Anda sebenarnya itu bukan menjelaskan tentang kosmopolitan, itu lebih tepatnya glokalisme gitu loh. Faham-faham glokalisme itu yang dibawa, itu termasuk yang minum enggak kayak begitu jatuhnya? Kalau apa Bang tadi? Nggak nyambung. Ya kalau nggak nyambung bukan ad hominem, nggak relevan aja kan. Nah, itu boleh diucapkan. Sebenarnya Bang ya. Jadi gini ya. Ada kesalahpahaman bahwa melakukan logical fallacy kayak saat lawan mengatakan dia logical fallacy, tiba-tiba dia menjadi benar. Tiba-tiba jadi gini, wah lawan melakukan strawman terhadap saya, seolah-olah memperkuat dirinya. Padahal menuduh lawan melakukan logical fallacy itu termasuk teknik dalam perdebatan juga sebenarnya. Jadi baik yang melakukan strawman dengan lawan yang menuduh lawan yang melakukan strawman itu kan juga teknik dua-duanya kan. Jadi nah nanti nih setelah kayak dijawab, setelah dituduhkan lawan melakukan red herring karena dia melebarkan topik pembahasan kita ke arah bla 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 gitu kan. Nah itu biasanya kan pas udah dibawakan tuh red herring gitu kan, itu agak panik tuh. Padahal gampang kan, tinggal bilang ini sama sekali bukan red herring. Ini sangat relevan. Sini saya jelaskan kaitannya dengan emosi kita gitu kan. Tak 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 tembak link back emosi gitu. Jadi ada banyak teknik itu kan nggak pernah ada kuncian teknik mana yang tepat tuh. Dia juga menerapkan ya kontekstual lah. Situasional juga. Ya sama lah di sepak bola juga mana ada kan strategi yang ini kan. Di Mobile Legends nggak ada draft sempurna, di Dota nggak ada draft sempurna, di sepak bola nggak ada formasi sempurna. Pun di argumen nggak ada tuh metode yang sempurna, struktur yang sempurna.
dia akan disesuaikan lagi dengan argumentasi lawannya. Misalnya kayak kita buka dengan definisi, tapi kita kelupaan untuk batasi definisi itu. Nah, lawan bakal ngejar untuk semantic game, dibelokin definisinya. Kalau aku biasanya triknya nih, kalau misalnya ada bahasa yang sulit nih kan, akan gue buka untuk mempengaruhi pikiran juri itu dengan sebagai warga Indonesia yang memiliki konsensus atas bahasa, maka saya akan membuka argumentasi ini dengan definisi yang saya ambil dari KBBI, gitu. Jadi kayak ada memperkuat dulu lah, kenapa KBBI layak jadi landasan, gitu kan. Nah, bisa aja lawannya. Contohnya misalnya di KBBI kata zina, zina berarti bla 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 bla, gitu kan. Maka dari itu argumen tuh. Nah, bisa aja nanti pihak lawannya belok tuh. KBBI bukanlah landasan mutlak untuk dipegang sebagai definisi. Karena kita harus menyadari bahwa kata zina sendiri itu diserap dari bahasa Arab yang etimologi katanya dari kata bla 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 gitu misalnya kan. Dan ini mengacu pada orang yang sebenarnya mengacu pada kondisi yang betul-betul berbeda dengan definisi di KBBI. Jadi mari kita kembali pada makna aslinya gitu kan. Itu kan salah satu teknik-teknik semantik gitu. Semantik games itu kan boleh tariknya ke sintaksis. Sintaksis kan ke KBBI, boleh ke etimologi, ke akar katanya, boleh ke terminologi, ke kata itu sebagai istilah dari cabang keilmuan tertentu. Boleh juga penggunaan kata anekdotal gitu kan, penggunaan teks itu sehari-hari gitu, menggunakan common sense. Boleh gitu. Itu salah satu teknik semantik games. Tapi lagi-lagi kan teknik-teknik itu bakal disesuaikan dengan situasi perdebatan kali itu dan emosinya juga gitu. Guys, ini rusuh banget nih nabul gua. Sini. Hai. Jadi Bang Biksu, kira-kira ada lagi nggak itu eventnya, Bang Biksu? Ada sebagai penyelenggara? Ada season lanjutan nggak itu, Bang? Insya Allah ada ya kalau rezeki nambah. Amin ya Allah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, ya Moralenya itu. Siap, Moralenya adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Cocok, Bang. Maka aktivitas-aktivitas semacam itu perlu dikembangkan gitu. Cocok, Bang. Pokoknya selama Abang dukung aku di 2032, aku dukung Abang pokoknya. Apapun yang Abang lakukan. Dan di sini gue juga guys ya memposisikan kenapa sebagai juri bukan menempatkan sebagai orang yang paling pintar, paling menguasai semua di sini atau enggak, tapi hegemoni gue dan Liv menang sebagai standar selera gue dan Liv dijadikan standar untuk penilaian. Itu aja. Cocok. Kalau misalnya kalian mau, wah ngerasa pinter bla bla bla, ya udah bikin room sendiri aja. Jadi Buat standar aja selera sendiri, kalian betul. Iya. Betul. Jadi selera kalian lah yang jadi standarisasi itu. Gitu. Bukan karena gue merasa lebih pintar daripada semuanya, enggak. Tapi karena memang konten kami inilah yang sedang ini kan dijadikan standarisasi penilaian gitu. Betul. Nah, maksudnya kayak Allah musik di Indonesian Idol nih pop seleranya jelek, mendingan rock dong katanya. Oh ya udah kau bikin lah gitu kan, kontes musik rock di situ gitu kan, keluarlah semua skill-skillnya gitu kan. Itu poinnya guys, bukan berarti merasa lebih pandai daripada semuanya gitu. Jadi yang gue jelaskan ini juga bagaimana cara pandang gue terkait argumentasi para debator, bukan acuan mutlak untuk metode penilaian itu seluruhnya akan menggunakan standar ini gitu ya kawan-kawan. Derivatom bertanya, gimana cara membuat statement retoris yang menggugah guru? Lu semalam retorik itu, Der. Ya kalau bicara retorika ini ya seperti biasa guys, logos, etos, patos ya. Tapi etos agak kurang kepake sebenarnya di TikTok ini ya, karena sebenarnya untuk beberapa orang etos kepake. Kayak Bang Cyber kalau dia naik, itu dia udah pakai etos tuh. Karena etos ini kan terkait juga dengan reputasi orangnya di mata publik gitu. Nah tapi kalau misalnya yang paling penting itu logos dan patosnya sih. Patos ini kan semacam passion yang kita hadirkan dalam argumentasi kita. Penekanan-penekanan pada diksi tertentu. Permainan intonasi. Bang Cyber semalam mainkan itu kok dia. Retorikanya kan jago banget dia semalam itu. Yang dia bilang, ini memang pertaruhan. Ini pertaruhan.
Tapi dibandingkan kita bertaruh pada adiksi, kita jauh lebih baik bertaruh pada investasi masa depan, gitu kan? Nah itu kan retorika. Padahal poinnya kan tipis kan, tapi kemampuan retorikanya, iya, jadi retorika, iya seni, retorika memang seni bang. Retorika memang seni. Nah, menariknya retorika akan trikinya, retorika juga akan cenderung membuang waktu kita. Karena untuk membahas satu poin aja kita butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kalau orang retorikanya nggak bagus-bagus banget, dia bisa memperbanyak poin. Yang pertama adalah bla 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 bla, kedua adalah bla 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 bla, ketiga adalah bla 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 bla, keempat adalah bla 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 bla. Dia bisa menghadirkan 4 variabel tuh. Dia bisa menghadirkan 4 poin untuk memperkuat argumentasinya. Yang retorik biasanya untuk 1 atau 2 poin aja. Kayak gitulah kan. Ini memang pertaruhan. Tapi ini pertaruhan yang harus kita perjuangkan antara adiksi dengan investasi, gitulah kan. Untuk 1 poin aja bisa agak lama gitu loh. Itu trikinya. Jadi tricky dia. Nanti bakal pada akhirnya kan mana ya. Kalau misalnya yang poinnya banyak tapi nggak retorik, tapi poinnya ini tajam banget, ya dia bisa menang lawan retorik. Kalau misalnya yang retorik ini retorikanya indah banget, poinnya kelas menengah, sedangkan poin lawannya banyak tapi tipis-tipis semua, ya bisa menang juga yang kemampuan retorikanya tinggi gitu. Agak tricky memang kan. Bung Aka, saya boleh ada satu pertanyaan nih Bung Aka. Nggak boleh. Iya boleh. Enggak, ini masalah hukum karena saya orang awam, saya nggak terlalu ngerti untuk masalah hukum itu sendiri. Oh samanya, Bro Tot, jangan gitu. Kenapa sayang? Turun P sayang. Jadi kan kebetulan di pekerjaan istri saya kan ada sesuatu masalah gitu, Bung Aka. Dia minta mungkin penjelasan kepada saya mengenai hukum apa yang harus bisa dia lakukan gitu, mengenai mungkin pelanggaran mengenai daftar kontrak di awal dia kerja, karena memang faktanya di lapangan ketika yang seharusnya dia 8 jam, dia itu bahkan bisa sampai 12 jam lebih gitu Bung Aka. Dan banyak mungkin dari teman-teman istri saya ini merasa terberatkan dengan hal itu, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang awam gitu Bung Aka? Langkah-langkah apa saja yang mungkin ya sedikit banyaknya saya bisa bantu istri saya untuk bagaimana tersampaikan lah keluh kesah dari teman-teman istri saya ataupun istri saya sendiri gitu, untuk menuntut dari perusahaan itu sendiri. Ini sebenarnya Derry yang lebih ahli untuk menjawab ini nih. Dia punya banyak pengalaman menjadi budak korporat. Tapi sebenarnya kalau mau perspektif hukumnya mendingan temuin orang-orang yang inilah ahli di bidangnya. Mungkin kalau misalnya pas kita lagi ngobrol santai, gue akan menjawab itu dengan santai. Tapi sekarang ini cara lu bertanya membebani gue seolah-olah gue expert di bidang itu. Jadi ada pertanggungjawaban moral yang nggak bisa gue penuhi di sini ya, Tot ya. Itu gini, coba Brotot itu Coba sambil ngobrol santai. sektornya publik atau privat? Wilayahnya, tempat bekerjanya. Gimana Mas Maksudnya Sabar? pemerintahan atau swasta? Pemerintahan salah satu Jangan ngelawan, udah jangan ngelawan. Intinya itu kalau di situ. Iya. Udah solusi terbaik. Jangan ngelawan. Kalau swasta, berarti kalau swasta masih bisa ya Bang Sabar, masih bisa diajuin banding gitu. Masih bisa. Masih bisa, ya benar. Kalau pemerintah jangan. Masih ada toleran ya Bang Sabar. Ada pepatah Cina bunyinya itu begini. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pemerintah. Kan gitu. Itu Iya, udah prinsip mutlak tuh. Jadi pemerintah masih berada di hierarki tertinggi, teratas. Oke. Gak usah dilawan, Pak. Iya. Tiba-tiba nanti mutasi aja ke Papua kan gawat. Iya. Iya. Wow. Berat banget ya. Iya, kalau swasta enak gugatnya. Masih bisa gitu kan. Tapi kayak Masih- lebih masih kayak memanusiakan manusia nggak sih? Ya, lo bukan deren tujuannya di deren gitu.
Jadi Nah. udah jelas Oh, nih iya. kan mau perang habis-habisan Darren, jadi udah ketemu celah-celahnya mau diadukan ke Disnaker, udah kuat dasar hukumnya, digugat, Darren mediasi, ya tinggal bicara angka, enak kalau di pemerintah mana bisa. Enggak. Tapi Ya udah. anyway guys, gua Nurut aja. kalau balik ke perdebatan tadi ya guys ya, tahu nggak guys beratnya kadang-kadang kalau yang naik itu orang kayak Derry, Bang Saber. Selepas sekeras apapun gue berusaha menjadi objektif untuk menilai mereka ya guys. Tetap ada kalau saat mereka menang, biarpun menurut pendapat gue mereka menang, itu bakal ada beban ini tuh, beban label yang melekat gitu. Beban ya label yang melekat pada hubungan kami itu di mata audiens. Dulu kan pernah tuh Bang Superboy juga pengen gue jadi juri tuh di event debat yang ada Liv ikut di situ tuh. Nah, itu Bang Boy juga ngomong gitu. Gue pengen banget lu ikutan jadi juri. Gue percaya banget lu jadi juri bakal objektif. Kalau Liv menang ya menang, kalah ya kalah. Tapi masalahnya kalau misalnya Liv dimenangkan itu dikira ya dibilang karena ini kan karena nepotisme. Kalau Liv kalah dibilang biar sok-sok adil, biar sok bijak gitu. Nah agak susah tuh. Selepas gimana pun berusahanya gue untuk memenangkan itu. Jujur sebenarnya antara Derry dengan Nel semalam itu gue memenangkan Derry tau. Jujur, dan memang poin gue menangkan Derry 1 poin kan. Tapi bahkan kalau gue betul-betul harus bijak, sangat-sangat bijak itu ya, seobjektif mungkin. Sebenarnya selisih poin Derry sama Nel itu bisa 3 atau 4 poin unggulnya Derry sebenarnya di sana. Dari pendapat gue. Cuma gue terbebani dengan itu tuh. Makanya gue lempar pada audiens. Jadi kalian yang waktu kalau misalnya ada momen-momen gue lempar ke audiens, itu tandanya gue tahu hasil penilaian gue akan bisa merusak, berpotensi merusak reputasi roomnya Liv. Di situ makanya gue lempar pada audiens gitu. Pandangan orangnya ya. Betul. Maksudnya apa nih? Seharusnya aku menang gitu. Oh, Enggak bang, kalau abang memang Nel menang bang. Kalau abang semalam memang Nel menang gitu. Derry sama Nel itu bang, Derry menang bang semalam bang. Oh, Derry menang ya? Iya. Karena kalau untuk masalah subsidi si Nel dia cukup nguasain tuh, padat dia di Komcat, dia memang mati gaya semalam lawan Derry sebenarnya. Mati gaya ya? Iya, pertengahan sampai akhir mati gaya bang Nel bang. Pas Derry Iya, mulai kan? kejar tentang cuma 3 bulan, pertama dia kaget di situ. Itu gue tangkap bahwa Nel nggak mempersiapkan, nggak punya cukup referensi bahwa ternyata cuma 3 bulan. Diklat. Iya, itu dia nggak temunya karena argumentasi dia di awal itu dia luput membawakan itu karena tipikal Nel dia bakal di awal dia bakal membawakan even if bahkan jika gitu, bahkan jika kalau ini pun mau 1 bulan 2 bulan 3 bulan gitu, saya baca di sini cuma 3 bulan ya, dia akan membawakan begitu tipikal Nel biasanya. Di opening dia nggak bawakan itu, makanya pas dibawakan Derry itu cuma 3 bulan dia kaget di situ, makanya ke belakang kacau sebenarnya. Nah tapi ya tapi memang pertama manner Derry jelek, kedua Derry juga struktur argumennya nggak serapi Nel. Tapi sebenarnya nggak fatal banget karena struktur Derry kalah tapi retorika Derry menang gitu kan. Jadi sebenarnya pada metode mereka imbang. Meter harusnya Derry unggul 2-3 poin itu. Kalau pakai standar penilaianku yang biasanya, Bang. Tapi sengaja aku bilang di sana kan, ya udah ini voting, hasil voting nambah 2 poin, ya udah aku bikin selisih 1. Wah, aman. Iya ya, entah kau pun Der untuk apa gitu ngomong, udah baca, belum baca kan? Kalau belum harusnya dibaca dulu. Nah, Baca dulu itu lah. jadi Derry udah rusak jadinya persepsi dia di mata publik. Sedangkan sebenarnya kan masalah persepsi dari mata publik nggak terlalu ngaruh, yang lebih ngaruh adalah argumentasi yang dia bawakan bagi seleraku nih sebagai juri nih. Nah tapi saat kalau misalnya dia udah rusak di mata publik dan aku menangkan dia, nah jelek jadinya. Padahal kan aku nggak penting-penting banget juga, kayak kalau misalnya orang memandang dari ini ya Pak, oh ya udah waktu dia melanggar itu 1 kali aku kurangin 2 poin kok, jelas kok, clear dasar-dasarnya. Waktu dia kemampuan retorikanya sekian, aku tambahkan poin di closing statement, aku tambahkan 2 poin gitu kan. Oh strukturnya Nel rapi, aku tambahkan 2 plus 2 plus 2. Poin-poin yang dibawakan, oh ini poin yang masuk kategori high plus 4. Ini poin yang kategorinya middle plus 2. Oh ini poin kategorinya low plus 1. Oh poinnya nggak relevan, zero, nggak plus gitu. Udah jelas cara aku menilai itu.
Nah tapi karena Derry rusak di ini persona di mata publik, nggak bisa kayak ini gitu. Jadi ujung-ujungnya nepotisme gitu. Iya. Nanti ya nanti dikira juga kan ada kong kali kong nih duitnya, padahal nggak ada nih uang hadiah, sebenarnya yang menang mereka aja gitu kan. Iya. Nah, Satu hal, satu apa namanya ya? Pertunjukan ilahi yang sangat menggugah bahwa Derry untuk pertama kali turun gunung, bahkan dengan mengabaikan manner dalam perdebatan, cukup mendapatkan poin yang sangat tinggi, itu menjadi tanda bahwa dia bukan orang. Jadi dia memang layak untuk mendapatkan gelar sebagai panglima debat. Itu dia masih bercanda loh, Wak. Belum seriusnya itu. Itu masih bercandanya ya. Aku menunggu keseriusan Derry ini. Oh, sekali lagi turun gunung melawan para jawara-jawara bertahan, ya kan? Bahkan yang nggak pernah kalah, siapa tuh? Kalau yang nggak pernah kalah? karena bang semalam itu bang ya tajam bang. Jadi tentang diri kayak dia bertentangan dengan ini, tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Dia bawakan bahwa ya ini untuk melindungi nilai yang sedang kita pegang, nilai demokrasi itu gitu. Oh, Nah shit. terus peran negara memang harusnya memaksa. Jadi kalau misalnya dengan kita bicara hak-hak doang ya nggak usah bernegara gitu kan. Nah bahkan kalimat-kalimat retorik dia kayak apa semalam tuh, kayak kita menagih negara untuk melindungi hak-hak kita, tapi kita nggak mau mengambil peran itu gitu kira-kira kan. Nah itu tajam-tajam sebenarnya poin Derry itu secara meter ya. Bukan hanya kemampuan retorik, tapi secara silogisme itu rapi. Terus kayak dia main di trik tentang demokrasi dan demokrasi Pancasila, tapi Nail nggak menyangkap itu gitu. Itu sebenarnya kuat buat Derry. Kalau jadi Nel harusnya dia kejar itu. Demokrasi Pancasila ini frasa baru. Jadi jangan kita hadirkan frasa baru. Yang ada di Mosi adalah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Bukan tentang demokrasi Pancasila. Nah, kejar kayak gitu Nel, dia akan memperkuat. Tapi Nel nggak kejar itu. Makanya dari segi ini ya, segi memanfaatkan diksi pada Mosi untuk memperkuat argumennya, Derry unggul semalam. Jadi kalau andaikan aku yang menilai langsung ya aku memang menangkan Derry. Cuma ya gitu kan, terkontaminasi dengan pandangan perspektif publik lah. Itu masalahnya guys. Tuh dapat donat hiburan dari Bang Ster tuh. Der. Jadi Silakan Pak, kalau mau jadi muridnya silakan. Ya, boleh kan. Mana Jadi kapan turun gunung lagi, Der? Rencananya? Nah ini deh, kelebihan si binatang ini gitu. Kalau udah dipuji dia, udah diangkat-angkat dia, buka mikrofon pun nggak mau dia. Ini dia. Nah, ini resiko kalau ngambung-ngambung Derry. Nggak akan mau bicara lagi deh tuh. Tunggu sehari, 2 hari, ya kan? Biar auranya masih berasa. Anjang. Bang Her, kenapa kemarin hadiahnya itu? Jadi misalkan yang di sesi pertama itu dapat hadiah nggak yang kalah itu Bang Heru? Kenapa? Yang kalah di sesi pertama itu dapat hadiah nggak? Yang kalau di sesi pertama enggak. Yang pertama itu kan ada kesalahpahaman, tapi memang ngambil poin tertinggi, ujung-ujungnya tetap Nel juga yang dapat kan. Karena memang di emosi kosmopolitanisme itu Nel yang paling rapi dia. Gue inget banget argumen-argumen Nel itu kan, soalnya dia di posisi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Diambil sila ketiga, Persatuan Indonesia, diksi Indonesia yang dia kejar. Terus dia bawa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diksi Indonesia dia kejar juga. Dia kaitkan lagi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa nggak bisa merangkul lagi BTQ, ateis sama agnostik. Nah, itu yang dia kejar gitu. Enggak, maksudku battle ya. di sesi pertama itu yang kalah dapat cash nggak Bang Heru kemarin? Dapat. Iya, yang kalah nggak dapat apa-apa. Kecuali yang pas malam yang sponsornya Bang Kaiden sama Mei itu memang yang menangnya Pego, yang kalahnya Gocap. Yang menangnya 150, yang kalah 50 kan. Kalau sistemnya kayak gitu kan berarti mending bertarung di akhir dong.
Kalau gitu kan kayak kemarin. Yang mana semalam? Nah itu Iya. dia, makanya gue juga sempat mikir gitu sama Bang Ster tuh. Kayak ada penantang kan, ya tapi kan mungkin ini juga kan penantang itu. Sebenarnya gue ngerasa sih Bang Ster juga semalam agak diubahnya dikit dia karena pengen banget lihat diri main semalam itu. Iya, Bang. Kasihan yang nggak dapat, Bang. Kurasa udah berjuang gitu, Bang. Nah, jadi gue tuh kemarin ini memang dari topik yang berjenjang itu si pemenang itu jadi dia punya ibaratnya lebih berat lah, orang tahu dia lebih berat gitu. Makanya yang nantang itu kan harus punya skill yang lebih bagus gitu. Jadi kayak duduk di kursi aja dia diturunkan dengan apa namanya, karena karena skornya di atas 75 semua ya dia berhak untuk dapat sampai ditantang. Makanya penantang terakhir Saber itu sebenarnya yang paling menguntungkan emang. Kalau dia menang menguntungkan dia. Karena kan udah kelihatan skillnya si Nel kan. Skill pemenangnya kan udah tahu. Dia berat kan berarti. Betul. Gitu. Niatnya malah kalau ada apa namanya. Tapi kemarin berapa jam ya? 3 mosi itu ya? Lama juga ya. Lama Bang, dari jam 9 ke jam setengah 3 Bang. Iya lama juga. Karena kan Cuman gitu, kalau masih ada sesi masing-masing dapat, penilaian, kan. kalau masing-masing dapat pecah juga kayaknya ini ya. Hadiahnya ya. Kan- 500 Iya. udah cukup kayaknya itu. Karena masih ada sesi review penilaian dari juri kan Bang, makanya jadi panjang kan. Nantilah kalau kedepannya kayak udah mulai ini kan trust ke guanya juga udah enak. Nah, bisa lebih singkat gitu. Iya. Udah oke lah itu. Gue tuh masih harus terus-menerus mempertanggungjawabkan penilaian gue gitu karena banyak audiens yang baru masuk lagi gitu. Ya kalau menurut gua kalau ada yang protes dengan subjektivitas juri ya bikin aja tempat lain gitu. Wah, Derry tuh Bang. Enggak deh. Emang lu protes Der? Loh, protes tadi dia waktu berdua aku di Komal. Tapi nanti coba sesekali buat ini kayak juri undangan Bang Steyer gitu. Malah mau ngajakin Bang Seri udah maleman katanya. Gua nggak Udah ngantuk. protes. Enak aja objektif ini. Enggak, gua sangat mengerti. Udah, gua senang dengan itu. Gua sangat puas. Dah, tik, gak ada poin.